Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Mari sebelum kita ibadah, mari kita sejenak, kita mau tenangkan hati, pikiran kita mau bersaat teduh, kita mau fokuskan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh. Amin. Bapak-Bapak Saudara, sungguh bersyukur kalau hingga hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita masih boleh bisa hidup, masih boleh bisa bernafas, dan masih boleh bisa melakukan segala aktivitas. Itu semua karena kasih, karunia, dan anugerah Tuhan. Bersyukur juga kalau malam hari ini kita masih bisa beribadah walau hanya lewat YouTube. Biarlah tidak mengurangi segala sukacita kita dan rasa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan pujian syukur kita dengan menyanyikan lagu pujian dari KPPK 76, Di Hatiku Ada Kidung Indah. Dengan penuh semangat, mari kita bersyukur bahwa Tuhan tetap baik dalam kehidupan kita. Yesus berikanku suatu kidung, sungguh indah sorgawi. Kidung indah tak pernah ku dengar, sungguh indah manislah. Di hatiku ada kidung indah, kidung yang ajaib malaikat memuji. Di hatiku ada kidung indah, kidung ajaib kasihnya. Yesus mati menggantikanku, anugerahnya ku diberi. Kidung indah di dalam hatiku, membuatku senanglah. Di hatiku ada kidung indah. Di hatiku ada kidung indah, kidung yang ajaib malaikat memuji. Di hatiku ada kidung indah, kidung ajaib kasihnya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian.
Ya Bapak Ibu Saudara, nats pembuka kita malam hari ini terambil dari Yakobus 4 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-17. Yakobus 4 ayat yang ke-13 sampai 17 saya akan bacakannya untuk kita semua. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Mari kita sama-sama pujikan lagu dari KPPK 223, Aku Tahu Tuhan Menguasai Hari Esok. Ku tak tahu hari esokku, hanya hidup bagimu. Ku tak tahu esok terangkan ataukah hari gelap. Ku tak khawatir hari esok, karena ku tahu janjinya. Kini ku berserah penuh, karena Dia Maha Tahu. Banyak hal yang akan terjadi. Banyak hal yang akan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Bait yang kedua. Ku tak tahu hari esokku, mungkin miskin terlantar. Burung bunga kau pelihara, aku di antaranya. Jalanku kan kau ratakan, firman-Mu beri penerang. Hidupku kau pandu selalu, darah-Mu beri lindungan. Banyak hal yang akan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Ya Bapak Ibu Saudara, saat ini saya memberi kesempatan untuk kita boleh berdiam diri sejenak. Mari kita sama-sama mau mengingat setiap pergumulan jatuh bangun kita terhadap dosa. Yang sering kita lakukan tanpa kita sadari kita sudah mendukakan hati Tuhan. Mari saat ini Bapak Ibu kita mau tundukkan kepala kita mau sama-sama meminta ampun kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan seringkali kami jatuh dalam dosa. Dan kiranya saat ini ya Tuhan, Kau sendiri yang akan beranugerah untuk mau mengampuni kami. Terima kasih untuk setiap hal yang boleh Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kiranya Tuhan sendiri akan terus memurnikan hati kami, perbaiki segala motivasi kami. Dan biarlah kami boleh terus berjalan beriringan bersama dengan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami menyerahkan doa permohonan kami ini dalam tangannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Bapak-Ibu Saudara, sebelum kita
mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita pujikan bersama lagunya KPPK 269, Kehendak Tuhan Jadilah. Kehendak-Mu Tuhan jadi di atasku, di tangan kasih-Mu ku sembahkan padamu. Suka atau duka, ku tetap ikut-Mu, dan ku mau berkata, kehendak-Mu jadilah. Ayatnya yang ketiga. Kehendak-Mu Tuhan, semuanya terindahlah. Ku mau menyerahkan hidupku padamu. Langkahku mantaplah menuju ke sorga, mati tahu hidupku, kehendak-Mu jadilah. Berita anugerah kita malam hari ini terambil dari Mazmur 32 ayatnya yang kelima. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kau sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita sama-sama mau pujikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Karena hidup ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita sama-sama pujikan lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita sama-sama pujikan lagu ini sekali lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Malam Tuhanku dikhianati,
Saranunggo Getsemani, kau tahu mengingatku, engkau mengingatku. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, hidup adalah kesempatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Namun sebelum kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita masuk ke dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih bahwa pada saat ini kami diberi kesempatan untuk merenungkan, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Karena kami sebagai anak-anak Tuhan yang pada minggu ini kami sedang memperingati apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat kami sebagai orang yang sebenarnya tidak layak untuk menerima apa yang Tuhan lakukan buat kami ini. Oleh karena itu ya Bapak, sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima anugerah Tuhan, kami sungguh rindu untuk mempersembahkan satu kehidupan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu kami rindu untuk belajar dari Tuhan Yesus sendiri, kami rindu untuk menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya sekedar memahami kehendak Tuhan, tapi kami rindu untuk melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bukan hanya sekedar memperingati kesengsaraan Tuhan Yesus, kematian dan kebangkitan, tapi kami justru betul-betul menerapkannya, mengimplementasikan apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan bagi kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, kita akan bersama-sama membaca dari Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-34. Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat 34, demikian bunyinya. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sekian pembicaraan firman Tuhan untuk saat ini. Tentu saja yang berbahagia adalah mereka yang bukan hanya memahami firman Tuhan, tetapi yang membiarkan firman Tuhan itu menguasai hidupnya, sehingga kita semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Nah, saudara-saudara sekalian, pada saat ini kita akan bersama-sama belajar tentang memakai kesempatan di dalam kehidupan ini untuk melakukan kehendak Tuhan. Saudara, kalau kita bicara tentang kehidupan, itu berarti keseharian kita. Nah, kalau kita bicara tentang keseharian kita, ada banyak hal yang kita lakukan di dalam keseharian kita. Ada hal yang kita lakukan di keluarga kita, di rumah, ada hal yang kita lakukan di gereja, ada hal yang kita lakukan di masyarakat, ada hal yang kita lakukan dalam aktivitas studi kita atau aktivitas pekerjaan kita, ada banyak hal lain keseharian kita di mana ada aktivitas yang kita lakukan. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan kalau kita melakukan kehendak Bapa atau melakukan kehendak Tuhan, itu artinya bahwa kita sedang beraktivitas di gereja, atau kita sedang melakukan aktivitas yang ada kaitannya dengan gereja. Entah itu bakti sosial yang sedang diadakan oleh gereja, entah itu mission trip yang diadakan oleh gereja, entah itu berbagai macam aktivitas yang ada di dalam gereja atau di luar gereja. Apakah itu baru saudara dan saya melakukan kehendak Tuhan? Apakah itu maksudnya? Berarti apa saudara? Berarti kalau kita memakai kesempatan
hidup ini hanya untuk melakukan kehendak Tuhan, berarti kita nggak boleh kemana-mana dong. Kita mesti terus melakukan berbagai macam kegiatan yang ada kaitannya dengan gereja. Lalu bagaimana dengan kegiatan keseharian kita? Kan bukankah kita di dalam dunia ini ada banyak hal juga untuk yang harus kita kerjakan. Nah, saudara, apa sih yang bisa kita belajar dari Tuhan Yesus ini? Di dalam Injil Matius pasal yang maksud saya di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 34 ini, Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia dan menyelesaikannya. Dia memakai kata makanan yang dikaitkan dengan melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Oleh karena Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada murid-muridnya pada waktu itu di dalam konteks Tuhan Yesus sedang ada di Samaria, bertemu dengan perempuan Samaria, lalu murid-muridnya mencarikan makanan buat Tuhan Yesus, lalu sekarang dia membawa kepada Tuhan Yesus. Nah, di sini di dalam bagian firman Tuhan ini, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa kehidupan ini, kehidupan Tuhan Yesus, mulai sejak dia lahir, inkarnasi ya, sejak dia lahir di dunia ini, dia di kandungan dari Maria, bahkan sejak masih ada di dalam kandungan, terus sampai kepada kematiannya, lalu sampai kepada kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Semua detik-detik itu adalah detik-detik dan kesempatan di mana Tuhan Yesus melakukan semua aktivitasnya sesuai dengan apa yang sudah difirmankan mengenai dia. Jadi dia hadir untuk menggenapi semua agenda Bapa untuk dia. Dengan kata lain, tidak ada aktivitas Tuhan Yesus yang tidak dikaitkan dengan agenda Bapa. Segala sesuatu yang dia lakukan adalah seturut dengan kehendak Tuhan. Makanya saudara, kita lihat pada waktu di Taman Getsemani pun, di dalam doanya Tuhan Yesus dengan tegas di situ pada waktu dia bergumul karena dia harus menerima cawan murka Allah. Saudara, Tuhan Yesus pada waktu itu, ya siapa sih? Masa Tuhan Yesus, senang saya dimurkai oleh Bapa? Ya enggak lah seharusnya begitu kan saudara ya. Tapi dia tahu dia harus menanggung murka Allah buat saudara dan saya. Supaya saudara dan saya bisa terlepas dari murka Allah. Makanya di situ kita melihat bagaimana Tuhan Yesus, kalau boleh cawan ini lalu. Tapi kalau memang saya harus sesuai dengan rencana Bapa, sesuai dengan kehendak Bapa yang jadi. Maka kita lihat bahwa dia rela menanggung murka Allah untuk menggantikan saudara dan saya. Jadi seluruh hidupnya. Jadi kalau begitu saudara, yang Tuhan Yesus berikan teladan kepada kita, karena kita kan harus serupa dengan Tuhan Yesus. Memang kita bukan Mesias, tapi kita adalah anak-anak Tuhan yang diperintahkan oleh firman Tuhan untuk menjadi surat Kristus, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Bahkan firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa kita itu harus sehati sepikir dengan Tuhan. Nah, hal ini jelas, saudara, dinyatakan di dalam bagian lain dalam firman Tuhan. Contohnya, saudara, kalau kita buka Roma, saudara, mari kita lihat Roma pasal yang ke-14, saudara. Roma pasal yang ke-14, mulai dari ayat, saya akan bacakan ayat yang ke-6, mulai dari ayat yang ke-6, lalu ayat 7 sampai ayat yang ke-9, gitu ya. Saya bacakan buat saudara. Di ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Siapa yang berpegang pada satu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Lihat saudara, dengan jelas firman Tuhan di sini mengatakan apapun yang kita lakukan,
Ya, apapun yang kita lakukan, bahkan makan, minum, ya saudara ya, kita memperhatikan satu hari lebih daripada hari yang lain dan semua. Intinya, saudara, seluruh aktivitas kita adalah aktivitas yang harus dilakukan untuk apa? Untuk Tuhan. Berarti di sini Tuhan juga memerintahkan saudara dan saya di dalam seluruh aktivitas kita itu tidak bisa terlepas dari relasi saudara dan saya sebagai anak Tuhan dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudara, firman Tuhan menyatakan bahwa pada waktu kita beraktivitas dan kita mengatakan melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan Tuhan, pertanyaannya adalah kapan saudara dan saya itu melakukan segala sesuatu itu menyenangkan hati Tuhan. Nah, titik tolaknya harus dari sini, saudara. Kalau kita baca Injil Yohanes, ya, lihat Injil Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14 di ayat yang ke-15, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saya baca lagi dari ayat 21. Yohanes 14 tetap ya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara lihat ini, melakukan kehendak Tuhan tidak bisa terlepas dari mengasihi Tuhan. Keduanya terkait. Jadi firman Tuhan kan mengatakan bahwa begini, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini dengan satu tujuan, supaya saudara dan saya ini kembali menjadi gambar Allah yang mempermuliakan Tuhan. Kan ya? Saudara dan saya diciptakan dengan satu kehidupan di mana seharusnya seluruh diri kita ini adalah milik Tuhan dan dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara dan saya tidak mau lalu manusia jatuh ke dalam dosa dengan akar dia ingin gambar Allah itu menjadi gambar saya. Dalam arti bahwa sekarang ini adalah saya yang menjadi fokus dan seluruh diri saya ini didedikasikan kepada siapa? Kepada saya. Nah, makanya pada waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, kalau sudah perhatikan sebelumnya dari mulai perjanjian lama, pada waktu sudah dikatakan bahwa Mesias akan datang dengan satu tujuan yang jelas. Perintah Tuhan juga jelas dari waktu ke waktu sampai pada waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Perintahnya sama, yaitu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu. Seperti, jadi kita lihat ini. Tuhan, hukum pertama aja sudah bilangnya apa? Gak boleh ada siapapun, apapun juga yang menggantikan posisi Allah di dalam kehidupan saudara dan saya. Hanya ada satu Allah dan satu Allah itu yang harus disembah. Oke, tidak ada Allah yang lain. Nah, lalu firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengasihi Allah kita dengan apa? Dengan segenap hati, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Jadi artinya apa? Secara keseluruhan diri kita ini, itu semuanya harus didedikasikan kepada Tuhan. Makanya saudara, akibat logisnya, lihat implikasi logisnya ini ya, bahwa kalau memang semua diri kita ini sudah dipersembahkan kepada Tuhan, maka seluruh aktivitas kita itu kan keluarnya itu adalah manifestasi wujud dari apa, saudara? Dari diri kita yang hatinya, jiwanya, akal budinya, seluruh kekuatan kita, daya kita, semuanya itu sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Maka seluruh aktivitas kita, dimanapun kita berada, semua perbuatan kita itu adalah perbuatan yang keluar oleh karena saya cinta Tuhan. Saya ingin selalu menyenangkan Tuhan. Oleh karena saya cinta Tuhan dan saya ingin selalu menyenangkan Tuhan, saya mau memastikan semua yang saya lakukan ini itu adalah sehati sepikir dengan Tuhan. Tuhan maunya saya jadi apa? Dengan jelas sekali firman Tuhan mengatakan Tuhan ingin saya menjadi gambar Allah. Tuhan ingin sebagai gambar Allah itu berarti apa? Saudara dan saya itu jadi representasi Allah. Saya jadi duta Allah. Dimanapun kita berada.
Saya ini menjadi garam dan terang. Yang Paulus mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam diriku. Sehingga apa yang seharusnya terjadi? Pada waktu kita menjadi garam dan terang, saudara baca Injil Matius. Di situ dikatakan bahwa pada waktu semua orang melihat perbuatan kita, aktivitas kita, lalu yang dipermuliakan siapa? Bapa yang di surga. Nah, ini baru saudara dan saya ini melakukan kehendak Bapa. Yaitu hidup melakukan. Jadi pada waktu kita beraktivitas apapun, kita studi, kita bekerja, kita lalu melakukan aktivitas keseharian kita, baik di gereja maupun di luar gereja, tetap saudara dan saya itu hidup dan beraktivitas sebagai anak Tuhan. Anak Tuhan yang seluruh hatinya, yang seluruh jiwanya, seluruh akal budinya, seluruh kekuatannya itu dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, jadi mau tidak mau, saudara, kalau kita lakukan, kita makan, kita ingat saya ini, tubuh ini adalah milik Tuhan. Sederhana sekali, saudara. Tubuh ini adalah milik Tuhan, hidup saya adalah milik Tuhan. Saya makan, saya tidak boleh sembarang makan. Saya mau pastikan bahwa saya makan ini di dalam pemeliharaan, saya berusaha memelihara apa yang Tuhan percayakan kepada saya untuk bisa tetap berguna secara optimal di mata Tuhan, dan Tuhan bisa pakai sesuai dengan kehendaknya. Minum, tidak sembarang minum, beraktivitas, kita pastikan supaya saya ini tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Supaya pada waktu orang melihat kehidupan saya, justru saya tuh menjadi pembuka jalan. Jadi kayak Yohanes Pembaptis gitu loh, saudara, kalau pakai bahasanya Yohanes Pembaptis, di dalam kesehariannya dia ingin sayanya makin nggak kelihatan, Yohanes Pembaptis bilang, tapi Tuhan Yesus Kristusnya harus semakin menonjol di dalam kehidupannya, di mana dia inginnya pada waktu dia bersama murid-muridnya dia lagi terkenalnya, saudara, tapi dia nggak mau, bukan saya, Tuhan yang harus mereka kenal. Tuhan yang harus mereka ikuti, maka dia menunjuk kepada itulah, lihat, dia anak domba Allah yang harus kamu ikuti, bukan saya. Dia adalah Mesias yang harus kamu ikuti, bukan saya. Dia yang kamu butuhkan, bukan saya. Itu kehidupan yang ditonjolkan seharusnya oleh saudara dan saya dalam seluruh aktivitas kita, apapun aktivitasnya. Orang bisa melihat, oh iya, luar biasa ya Tuhan kamu. Wah, betul, kamu adalah seseorang yang menyembah Tuhan, dan saya melihat dampaknya yang luar biasa dalam hidup kamu, dan sungguh dia adalah Tuhan yang patut disembah. Nah, ini saudara kita lihat, Tuhan bedakan kalau saudara baca di 1 Korintus, ya, saudara lihat di 1 Korintus pasal yang ke-13. Itu kan bicara tentang kasih, saudara ya. Di 1 Korintus 13 ayat 1 dikatakan begini, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Saudara, ini firman Tuhan ini berbicara tentang apa? Apapun yang kita lakukan, kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, dengan kata lain, seluruh aktivitas kita, kalau tidak didasarkan kasih, kasih apa? Kasih ilahi itu, gitu ya. Kasih yang Tuhan mau, bahwa seluruh diri kita, seluruh keberadaan kita itu yang buat Tuhan, semua, tidak ada yang lain, tidak ada ilah lain, tidak ada Tuhan lain, begitu. Cinta kita semuanya hanya buat Tuhan, dan kita lakukan semuanya itu adalah untuk nyenengin Tuhan. Kalau enggak, di sini dikatakan pada seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Saudara, ini gong dan canang ini adalah benda-benda yang terbiasa yang diketahui oleh orang pada waktu itu adalah metal atau benda yang mentah, saudara, atau kalau besi mentah yang belum diproses, begitu. Soal metal yang belum diproses, sehingga kalaupun dipakai, dipukul-pukul, itu tidak menghasilkan satu bunyi yang bermakna bagi orang lain. Itu maksudnya. Jadi cuma bunyi aja, nang nong gitu ya, nggak ada artinya. Itu maksudnya, saudara ya. Itu belum diproses, belum dijadikan. Jadi ini bukan gong yang udah kayak dipakai untuk acara-acara tertentu, untuk memainkan musik tertentu. Bukan itu, saudara. Ini sesuatu yang kalau bunyi pun bukan
nggak ada artinya. Jadi dalam arti di sini maksudnya apa? Kalau perbuatan-perbuatan yang tidak didasarkan kepada kasih kepada Tuhan, maka itu akan menjadi apa? Tidak berarti. Perhatikan ini saudara, tidak berarti buat Tuhan, sama Tuhan tidak ada nilainya, dan juga tidak ada nilainya buat orang. Ini kita harus hati-hati. Ya bisa jadi perbuatan baik kita, gitu kan ya, menolong orang, tapi tidak membawa orang itu datang kepada Tuhan. Karena kita akan memperlihatkannya itu hanya sebagai suatu perbuatan yang biasa, yang terus orang juga terima kasih sama kita. Tuhan, mereka tidak melihat ada Tuhannya di sana. Nah, makanya firman Tuhan mengatakan itu jadi batu sandungan. Berdiri batu sandungan buat saya sendiri sehingga saya tidak dekat dengan Tuhan di dalam aktivitas itu. Dan juga kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita bukannya menjadi pembuka jalan sebagai Yohanes Pembaptis supaya orang itu lalu kita bawa kepada Tuhan. Enggak, kita menjadi batu sandungan sehingga orang itu hanya melihat ke perbuatan itu sendiri, terfokus kepada perbuatan itu sendiri, lalu dia terima kasih sama kita, selesai. Atau terima kasih sama gereja kita, selesai. Tapi tidak melihat bahwa ini bukan soal gereja, ini bukan soal aktivitas sekedar aktivitas sosial yang sama dengan yang lain, tapi ini adalah bagaimana saya menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Saya adalah mengasihi Tuhan dan rindu untuk menyenangkan hati Tuhan, dan saya lakukan semuanya ini hanya untuk melakukan kehendak Tuhan, yaitu yang ingin saya menjadi garam dan terang melalui seluruh aktivitas yang saya lakukan. Nah, itu yang seharusnya terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Bagaimana keadaan kita saat ini? Di saat-saat kita memperingati kesengsaraan Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus besok, lalu kebangkitan Tuhan Yesus pada hari Minggu, mari saudara, biarlah anugerah Tuhan, tujuan penebusan Tuhan yang tadi dikatakan di Roma 14, yaitu tujuannya supaya saudara baik hidup atau mati, kita hidup bagi Tuhan. Seluruh hidup kita ini diperuntukkan kepada Tuhan. Mari kalau betul-betul saudara sudah menerima anugerah Tuhan dan saudara mensyukuri di dalam memperingati ini, saudara dan saya semua mensyukuri apa yang sudah Tuhan lakukan. Mari, biarlah ini menjadi titik balik kita, di mana apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita katakan, yang kita perbuat, seluruh aktivitas kita dalam kehidupan keseharian kita, dimanapun kita berada, itu adalah aktivitas yang keluar dari seorang anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, dengan satu tujuan. Tuhan, biarlah melalui semua aktivitas yang saya lakukan ini, saya menjadi garam dan terang, dan Bapakku yang dipermuliakan. Kalau itu yang terjadi, maka saudara dan saya tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari, selagi kita masih diberi kesempatan untuk hidup, kita tidak tahu sampai kapan, tapi baiklah kita menjalani kehidupan ini, melakukan semua yang masih kita lakukan pada saat ini, dan memastikan semua itu jangan jadi gong, saudara. Hanya sekedar yang tidak bermakna baik bagi Tuhan maupun bagi sesama. Mari kita bertekad supaya seluruh aktivitas kita ini bernilai di mata Tuhan, diokeikan oleh Tuhan, dan bernilai di mata sesama kita, karena membawa mereka juga datang kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan sudah mati dan bangkit bagi kami. Terima kasih Engkau telah menggenapi semua kehendak Bapa, sehingga Engkau boleh menjadi Mesias yang sempurna bagi kami semua. Tolong kami sebagai anak-anak-Mu, seperti yang Tuhan kehendaki, bahwa kami harus sempurna sama seperti Bapa yang di surga sempurna. Betul, kami tidak bisa menjadi Allah, kami hanyalah anak-Mu, kami hanyalah gambar. Tapi tolonglah kami boleh menjadi gambar yang sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan kami. Gambar Allah yang mempermuliakan Tuhan. Dan biarlah seluruh aktivitas kami boleh keluar dari hati yang sangat mencintai Engkau. Ya Tuhan, tolonglah kami. Tolonglah kami. Supaya kami tidak hanya sekedar memperingati kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan.
tapi kami sungguh-sungguh boleh mempersembahkan satu kehidupan yang sesuai dengan tujuan Tuhan Yesus mati dan bangkit bagi kami, yaitu hidup mempermuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih, kami sungguh berterima kasih atas apa yang Tuhan sudah lakukan buat kami. Amin. Pilu di Getsemani, karya Conradus Johannes Klau. Kulihat engkau rapuh di Getsemani, saat dirimu harus tunduk pada perintah Bapa. Kurasakan pilu selimuti hatimu yang suci, saat hidupmu harus kau korbankan demi manusia. Peluh darah mengucur deras, pertanda waktumu telah tiba. Engkau pun harus menaklukkan cemas saat kau berdoa serahkan diri kepada Bapa. Bapa, sekiranya engkau mau, ambillah cawan ini dariku. Namun, bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu terjadilah. Itulah doa kepasrahanmu yang kau ungkap dari relung hati terdalam. Tetapi engkau tahu, kehendak Bapa adalah segalanya. Semua itu karena kecintaan Bapa melalui dikau kepada manusia. Getsemani pun menjadi saksi bisu kala tangan-tangan berdosa datang meraih kudus tubuhmu. Taman doa sunyi adalah temanmu. Kala tiba waktu harus tanggung derita pilu. Bangunlah, waktuku sudah tiba. Tidakkah engkau sabar temani aku? Orang yang mengkhianati aku sudah dekat. Bangunlah. Sekiranya itu kata-kata darimu di saat para muridmu tak bisa bertahan. Sekiranya itulah caramu peringati kami yang sering lupa ada bersamamu. Kami tahu ratapan hati tak mampu membayar. Engkau rela serahkan diri dan nyawa. Raungan mulut tak mampu menukar. Engkau pasrah pada kehendak Bapa. Tangis pilu di Getsemani sesungguhnya menjadi tangis kami. Maka ampunilah kami yang sering tak setia menemanimu, hingga kau harus rela dipermainkan tangan-tangan pendosa. Ampunilah kami ya Tuhan, yang tak paham pilu Getsemani, demi keagungan di puncak Golgota, serta kemuliaan kebangkitan yang kan kami temui di Galilea.
terbaik ku terima darimu. Rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalammu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima darimu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Bapak Ibu Saudara, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman yang akan kita nyanyikan bersama. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya, yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus, yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Doa syafaat akan dipimpin oleh Pendeta Suryawan Edi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Bapa di surga, pada saat ini kami mengucap syukur untuk cinta kasih-Mu yang begitu besar dan memberi kesempatan memungkinkan kami untuk datang ke hadirat-Mu, menaikkan doa-doa permohonan kami. Tuhan,
kami ingin belajar berdoa seperti Kristus. Ketika di Getsemani, Kristus memberikan dirinya untuk menaati kehendak Allah yang terjadi di dalam hidupnya. Tuhan, biarlah dalam doa-doa kami, permohonan kami, dalam setiap pergumulan kami, kehendak Tuhan yang terjadi. Dan kami mau belajar taat untuk mengikuti pimpinan dan rencana-Mu. Tuhan, kami berdoa agar kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang sanggup memakai waktu kesempatan yang Engkau percayakan kepada kami dengan bijaksana dan baik. Tuhan, bimbing kami karena kami lemah dan kami seringkali memakainya untuk kepentingan dan kesenangan diri sendiri dan tidak memperhatikan Tuhan ataupun sesama kami. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun yang berada dalam keadaan apapun mereka alami saat ini. Mungkin ada mereka yang sedang sakit, ada yang terpapar COVID, ada yang dalam pergumulan, kekhawatiran, ketakutan, ada yang terkena dampak dari pandemi ini. Bapa, biarlah Engkau hibur, kuatkan, teguhkan iman mereka, dan jamalah mereka untuk mereka sanggup menanti di hadirat Tuhan dengan setia dan tabah. Bahkan mereka mengalami lawatan Tuhan dan kesembuhan yang Tuhan berikan pada waktunya. Kami percaya pemulihan akan terjadi dan Tuhan sedang melaksanakannya menurut rencana dan kehendak-Mu. Tuhan, kami serahkan juga untuk Indonesia, negara kami. Biarlah Tuhan terus membimbing, memberkati negara kami melalui pemimpin-pemimpin dan mereka yang berbakti kepada nusa dan bangsa, mengasihi bangsa negara ini, berjuang untuk negara ini. Tuhan lindungi dan berkati mereka. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau adalah Tuhan yang mendengar doa kami, yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer melalui QR scan yang tersedia pada layar. Nats persembahan kita hari ini terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita bersama pujikan lagu KPPK 354, Ku bersukacita kerja baginya. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Ada sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacitaku, bekerja baginya. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Ku rela serahkan semua baginya, untuk bekerja baginya. Ku serahkan semuanya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacitaku, bekerja baginya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada setiap kami. Inilah persembahan kami ya Tuhan, kiranya persembahan ini boleh sungguh-sungguh hanya untuk memuliakan nama-Mu. Kami nyerahkan untuk setiap orang yang akan mengurusnya, biarlah kiranya persembahan ini boleh dipakai hanya untuk
memuliakan nama-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Saudara, kita akan mengakhiri ibadah malam hari ini. Mari kita sama-sama pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saat ini kita berada, mari kita arahkan hati kepada Allah dan kita menerima berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan, kasih sayang dari Allah Bapa Surgawi, kuat kuasa penghiburan dan pimpinan Allah Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun juga berada, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Hosiana, 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 Hosiana. Amin, amin, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah telah selesai. Biarlah kita boleh menjadi umat Allah yang tetap taat dan setia bekerja bagi Dia untuk kemuliaan nama-Nya. Ku bersuka cita kerja baginya, sungguh ku bersuka cita. Ada sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Ku bersuka cita kerja baginya, sungguh ku bersuka cita. Ku rela serahkan semua baginya, untuk bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya.